Shalom, salam damai. Sebelum saya bahas perikop ini, mari kita sama-sama baca isinya dari kitab Keluaran bab 21 dengan judul perikop tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukan seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini mulai orang Israel mendapatkan banyak aturan. Aturannya mulai mendetil. Di sini aturannya tentang hak budak Ibrani. Nah, di sini ini masalah budak ini terjadi zaman dahulu, lama sekali, zaman Musa, beribu-ribu tahun. Jadi perikop ini memang tidak bisa diterapkan dalam hidup kita sekarang ini. Kalau hidup kita sekarang ini mungkin sifatnya bukan budak, bukan perbudakan, tetapi pekerjaan, ya. Pekerja, istilahnya hak pekerja. Jadi mungkin kalau kita mempekerjakan seseorang di rumah tangga kita menjadi asisten rumah tangga, atau di sebuah bisnis atau pabrik milik seseorang, milik kita misalnya, makanya aturannya ada, ya. Tapi jelas aturannya sudah beda, ya. Sebab sebagai pekerja itu punya aturan hukum dan masalah juga gaji, upah minimum, kemudian hak cuti, hak istirahat kalau sakit, ya, hak mendapatkan pesangon dan sebagainya, ya. Aturan jam kerja juga di Indonesia 8 jam per hari, bahkan ya beberapa negara juga 8 jam per hari. Ada juga yang lebih dari itu. Ada yang libur hari Sabtu dan Minggu. Ada yang liburnya sesuai dengan kegiatan usaha. Misalnya kalau Sabtu dan Minggu itu justru malah perusahaan itu banyak order, mungkin dalam bidang pariwisata, karena pada hari Sabtu dan Minggu orang libur sehingga harus kerja, justru harus kerja. Jadi ya nanti liburnya diganti hari Senin dan hari Selasa atau hari-hari sesuai dengan kesepakatan. Jadi masalah budak di sini kita nggak bisa
terapkan dalam hidup kita sekarang ya. Makanya sebagai pengikut Yesus kita sudah dibebaskan dari masalah inilah budak ya, perbudakan. Ini tidak lagi relevan bagi kita ya. Ini zaman dahulu, ribuan tahun lalu, di mana masih ada sistem perbudakan. Orang bisa dibeli, membeli budak. Nah, sekarang tuh istilahnya bukan membeli budak, tetapi kita merekrut, meng-hire seseorang ya untuk bekerja. Ya dibayar, ada aturannya. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka. Jadi aturannya waktu itu ya memang masih dengan sistem perbudakan ya, ribuan tahun lalu. Tapi pada tahun ke-7 seorang budak bisa keluar menjadi orang merdeka. Ya masih mending ya. Aturan perbudakannya masih kelihatannya masih manusiawi. Jadi ini diatur oleh Tuhan bagi orang Israel. Jadi ada aturannya, nggak bisa seenaknya. Kemudian dari sinilah disusun aturan-aturan kepegawaian, aturan-aturan perburuhan, jadi buruh ya. Sekarang aturannya aturan menjadi buruh. Itu ada aturan yang harus dipenuhi ya. Pemburuh atau pekerja ya. Ya kemudian aturan akan terus berkembang ya. Dengan zaman terus berganti, dengan keadaan terus berganti, situasi kondisinya yang beda, ya nanti aturannya juga beda. Demikian juga aturan masalah ini, kepegawaian, masalah buruh, masalah pekerja, itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Keluaran. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.